فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari hadits muttarib. Nah, yang ittirab termasuk sebab kedhaifan. Kenapa kok ittirab termasuk sebab kedhaifan, padahal dalam hadits yang dihukumi muttarib kita tidak bisa memastikan salah satu dari jalan tersebut. Karena syarat ittirab adalah takafu'ut turuq, yaitu jalan-jalannya harus memiliki kekuatan yang sama. Misalnya satu hadis ada khilaf marfu' dan mauquf, atau musnad dan mursal. Padahal kita tidak bisa merajihkan ini musnad, ini mursal, sehingga hadisnya muttarib, tapi kok dihukumi lemah. Jadi kalau lemah kan ada kepastian dia mursal atau bagaimana? Paham iskalnya? Indah Ki Ja'far. Hadits muttarib di antara syaratnya harus takafu'ut turuq. Jalan-jalannya itu memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak bisa mentarjih. Tapi misalnya dalam khilaf antara musnad dan mursal, ada hadis datang secara musnad, ada riwayat yang lain datang secara mursal. Kita tidak bisa menguatkan mana ini. Berarti masuk dalam hadis muttarib. Ya. Tapi kok dihukumi lemah, berarti kalau dihukumi lemah secara otomatis dia menghukumi mursal. Gitu. Bagaimana? Nah, ketika ada khilaf menunjukkan memang perawi tidak dhabt juga dalam hadis sahih, hadis yang maqbul dipersyaratkan harus yakin, ya tidak. Dipersyaratkan harus yakin bahwasanya taib sanadnya muttasil dari perawi yang tamud dhabt. Dan ketika ada khilaf yang menghilangkan kepastian tersebut, maka masuknya ke bagian yang dhaif. Bukan berarti ketika kita melemahkan hadis tersebut dengan sebab ittirab berarti kita menghukumi mursal atau merajihkan jalan yang mursal, tidak. Tapi ittirab itu sendiri merupakan sebab kedhaifan karena memang menunjukkan tidak adanya dhabt pada perawi, juga karena tidak bisa kita pastikan syarat-syarat diterimanya suatu hadis ada padanya. Taib. Tanbihat sudah selesai belum kemarin? Kita baca tanbihatun muhimmah. Al-awwal, qaidut takafu fi riwayat wa hifdzir rawah fi babil muttarib alladhi dzakarahu Ibnu Shalah wa man ba'dahu qaidun aghlabiyyun. Itu batasan takafu fi riwayat, yaitu riwayat yang sama kekuatannya. Taib juga kesamaan dari sisi hafalan perawi-perawinya. Pada bab muttarib yang disebutkan oleh Ibnu Shalah ini adalah qaidun aghlabi, yaitu sekedar batasan secara mayoritas.
wa huwa khasun bi marwiyati thiqat allati yahsulul ikhtilafu fiha. Dan itu khusus untuk riwayat-riwayat thiqat yang terjadi ikhtilaf padanya. Sawa'un min ats-thiqati aw 'ala ar-rawi ats-thiqah mimma yu'addi ila al-ittirab. Nah, sama saja. Apakah itu dari seorang thiqah atau seorang perawi yang thiqah? Tayyib. Yang penting ikhwani fillah, yang khas bimarwiyati thiqat allati yahsulul ikhtilafu fiha. Ya, riwayat para perawi thiqat yang terjadi ikhtilaf padanya. Baik itu datangnya dari perawi yang thiqah atau atas perawi yang thiqah, yang mengakibatkan terjadinya ittirab. Tayyib, wa adamul bat fil hukmi 'alaiha illa bihi, yakni adamul jazm. Adamul bat yakni adamul jazm. Dan tidak adanya tayyib keyakinan, penetapan dalam hukum atasnya. Wa rubbama sarra ba'dhum bitawaqquf. Nah, ya sebagiannya menegaskan ikhwan fillah tentang dengan apa tawakuf. Wa mimma yu'ayyidu kaunahu aghlabiyyun anna ba'd riwayati yuhkamu fiha bil ittirab. Nam yuhkamu fiha bil ittirab rawiha li dha'fi. Wa qad dzukira fi tarjamati katsirin min ad-du'afa bi annahum muttaribil hadits. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya qaid tersebut adalah qaid aghlabi, yaitu batasan berdasarkan mayoritas saja. Bahwa sebagian riwayat dihukumi bahwasanya itu muttarib dengan sebab apa? Ittirab perawinya, dikarenakan dia dhaif. Dan disebutkan dalam biografi banyak dari para perawi-perawi yang dhaif dikarenakan apa sebabnya? Karena dia muttarib hadis. Hadis yang muttarib maksudnya dia tidak dhabt. Jadi, kalau suatu hadis dikatakan fulan li'anna fihi fulan wa huwa muttaribul hadis. Nah, di sini tidak terpenuhi syarat apa takafu turuq, ya tidak. Karena memang perawinya sendiri lemah. Termasuk sebab kelemahan perawi tersebut karena dia banyak melakukan ittirab dalam hadisnya. Didapati ittirab yang banyak, guncang dan kokoh. Atsani qadiyatu salahiyatil muttarib fi syawahid wal mutaba'ati muhtamilatun fi bab ikhtilafi thiqati ala thiqah aw ittirabid dha'if wa nahwi. Permasalahan bisa tidaknya muttarib pada syawahid dan mutaba'at ini ada kemungkinan. Ya, hadis yang muttarib apakah bisa menjadi penguat atau menjadi syawahid dan mutaba'at ini ada kemungkinan. Yaitu apa? Fi bab ikhtilafi thiqat ala thiqah, pada perselisihan thiqah atas thiqah, atau ittirab dari seorang perawi yang dhaif dan yang semisalnya. Bi khilafil ittirab asyadid wa min ar-rawi ad-dha'if jiddan aw man dunahu fala tasluhu fi syawahidi badahatan. Berbeda dengan ittirab yang parah dan ittirab yang muncul dari seorang perawi yang sangat dhaif atau bahkan di bawahnya, matruk, wadha' dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak boleh atau tidak bisa sebagai syawahid tentunya. Badah yaitu apa? Pertama kali muncul dalam benak kita langsung tidak boleh yang seperti itu. Karena apa? Dhaifun jiddan. Qala wal amru yahtaju li dirasatin muwassa'ah li hadzal babi wa amthilatin ilmiyatin lidzalik. Nah, dan perkaranya masih butuh apa? Butuh pembahasan yang lebih luas untuk bab ini dan juga butuh apa? Contoh ilmiah tentangnya. Ats-tsalits qad yujadu hukmun min al-imam li haditsin bil ittirab thumma yukhtamu dzalika bi tarjihi irsalihi aw adami thubutihi li wujudi majhulin fihi aw nahwu dzalika mimma yadhunnu al-ba'du annahu kharaja an kaunihi muttariban
walaysa kadzalik. Tanbih yang ketiga, terkadang didapati hukum dari seorang imam untuk satu hadis dengan apa? Hukum hadis itu padanya ittirab. Taib. Thumma yakhtimu dzalika bitarjihi irsali. Kemudian dia menutup pembahasan itu dengan apa? Mentarjih riwayat yang mursal. Au adami thubuti. Atau tidak sabitnya hadis tersebut. Kenapa? Liwujudi majhulin fi au nahwi dzalika. Karena adanya majhul atau yang semisalnya. Mimma yadhunnul ba'du annahu kharaja an kaunihi muttariban. Ya tarjih ini yang apa? Menjadikan sebagian menyangka bahwasanya hadis tersebut keluar dari kondisi muttarib. Walaysa kadzalik, dan tidak seperti itu. Falaysa min syartil muttarib alla yakuna lahu illatun illa al-ittirab. Ini penting. Bukan termasuk syarat muttarib akhwanifillah bahwasanya suatu hadis dihukumi muttarib hendaknya tidak boleh ada ilah yang lain kecuali ittirab. Illa fi ba'di suwari, kecuali pada sebagian bentuk-bentuknya. Jadi tidak ada persyaratan yaitu ilahnya hanya ittirab saja, tidak boleh bergabung dengan ilah yang lain. Ini tidak. Terkadang sudah muttarib juga perawi-perawinya ada yang dhaif. Fa hunaka ahaditsu muttaribah fiha ilalun ghairul ittirab wa la yuqalu intafal ittirab fi hadhihi al-halah. Dan di sana ada hadis-hadis yang muttaribah padanya ilah-ilah selain ittirab. Dan tidak dikatakan bahwasanya ittirab telah hilang pada kondisi ini. Jadi ini dikatakan bihat yang intinya khanifillah pertama bahwasanya persyaratan takafu riwayah juga takafu, yaitu kesamaan, keseimbangan hafalan dari perawi-perawi yang berselisih itu harus sama. Ini adalah batasan yang mayoritas saja, tidak menyeluruh pada hadis ittirab. Kemudian apakah muttarib bisa menjadi syawahid wal mutaba'at? Ini Ini ada kemungkinan. Tinggal dilihat kondisinya. Ittirabnya tersebut apakah parah atau tidak. Kemudian yang ketiga, terkadang suatu hadis muttarib dihukumi muttarib bersamaan dengan adanya sebab-sebab tadhifan yang lain. Itu intinya. Sekarang kita masuk pada an-naw'ul 20, jenis yang ke-20. Wahu ma'rifatul mudraj, yang mengetahui hadis mudraj. Qala lam antaha, yani qala al-mu'alliq hafizahullah ta'ala, lam antaha mimma huwa qasimul mu'al min haythiyati tarjih wa tasawi, fakana mimma yu'allu bihi idkhalu matnin wa nahwihi fi matnin nasabal irdahu bidzalik. Ya, ini kesesuaian penyebutan mudraj pada tempat ini, yaitu di naw' al-20, jenis yang ke-20. Itu tatkala telah selesai dari dari pembahasan yang itu merupakan qasimul mu'al, yaitu pasangan dari hadis mu'al dari sisi tarjih dan tasawi, yaitu hadis muttarib. Di mana kalau hadis mu'al masih bisa ditarjih, ya kan? Hadis mu'al berarti ditarjih riwayat yang lemah. Adapun muttarib ini tidak bisa ditempuh jalan tarjih. Maka setelah itu disebutkan di antara hal-hal yang suatu hadis nyatakan mu'al khanifillah, yaitu tatkala di situ ada pemasukan suatu matan dan yang misalnya ada matan yang lain, maka cocok untuk diikutkan penyebutannya setelah pembahasan muttarib. Karena mudraj khanifillah, ini termasuk juga illah. Wal mudraj bi dhammil mim wa fathir ra
ismu maf'ul. Naam, fi'luhu adraja yudriju idrajan mudrijun mudraj. Ya. Taqulu adrajtul kitaba idza tawaitahu. Naam. Tayyib. Adrajul kitab idza tawaitahu, ketika engkau apa? Melipatnya. Yaitu menutupnya. Taqulu adrajul mayyita fil qabr idza adkhaltahu fi. Jadi adraja bisa bermakna menutup, bisa bermakna apa? Mengubur, memasukkan, ya, memasukkan mayat ke kubur, yaitu di idraj. Adrajtul mayyit maksudnya memasukkan ke kubur. Wa adrajul syai' fi syai' idza adkhaltahu fihi wa dhammantahu, ya wa dhammantahu iya. Adrajul syai' fi syai', yaitu aku masukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Jika kamu masukkan atau kamu gabungkan. Ini secara bahasa. Tayyib. Berarti kalau pada hadits, ya adanya matan yang dimasukkan pada matan hadits yang lain. Atau dimasukkannya perkataan selain Rasul pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga idraj. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa huwa an tuzada lafdhatun fi matnil hadits min kalamir rawi fayahsabaha man yasma'uha marfu'atan fil hadits fayarwiha kadzalik. Yang dimaksud mudraj menurut Ibnu Katsir yaitu ditambahkannya suatu lafaz pada matan suatu hadis dari perkataan perawi, sehingga orang yang mendengarnya menyangka bahwasanya lafaz itu adalah marfu' dalam hadis, yaitu menyangka itu lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarwiha kadzalik, sehingga dia meriwayatkan demikian, yaitu meriwayatkan bahwasanya riwayat tersebut marfu'. Baik. Nah, ziyadatul lafdhah fi matnil hadis dikatakan oleh Syekhuna Turki, hadzal qismul awal minal mudraj. Ini bagian pertama dari mudraj. Wa huwa mudrajul matan. Nah, yaitu dimasukkannya lafaz pada suatu matan. Wa ta'riful akhsaru lahu wal adbad huwa an yaqa'a fil matni kalamun laysa minhu. Ini pengertian yang lebih ringkas. Yaitu an yaqa'a fil matni kalamun laysa minhu, yaitu adanya pada matan itu perkataan yang bukan bagian dari apa matan itu, yaitu masuknya perkataan lain yang bukan dari matan tersebut. Kalau sedang meriwayatkan matan hadis yang marfu dari perkataan Nabi, ya berarti dimasukkannya perkataan perawi atau sahabi di tengah-tengah perkataan Nabi sehingga dianggap itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Nah, lafdhatun fi matnil hadits min kalamir rawi. Qad yazidur rawi min matni haditsin marfu'in ila matnin haditsin akhar marfu'. Falaysa syartan an yakuna min kalamir rawi fatanabbah. Nah, ini tanbih juga perlu diperhatikan. Jadi yang dimasukkan itu bukan kalam rawi saja, sehingga suatu hadits dikatakan mudraj. Tapi bisa ditambahkan min kalamir rawi, tapi juga dari kalam selain rawi, bahkan hadits yang lain. Sama-sama kalam Nabi SAW, tapi dimasukkan ke dalam matan hadits yang lain, ini juga dinamakan mudraj. Taib. Qala Sakhawi rahimahullah, thumma qad yakunu tafsiran li gharibin fil khabar, wa huwa al-aktsar ka haditsin nahyi an nikahi shighar. Wa nahyi 'anil muhaqalah wal muzabanah wa nadha'iriha aw istinbatan mimma fahimahu minhu ahadur ruwatih aw kalaman mustaqillan wa rubbama yakunu haditsan akhar ka asbighul wudu' wal amru fi awwaliha sahlun idh rawi a'raf bi ma'na ma rawa. Nah,
Saya mengatakan dan terkadang mudraj tersebut akhwanifillah dimasukkan untuk apa? Tafsir li ghaibil fil khabar. Dan ini kebanyakannya. Seperti misalnya idraj dalam hadis apa? Dalam hadis pertama kali turunnya wahyu. Nah, ketika dalam hadis dikatakan apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana hubbiba lahu at-tahannuts. Ya, saat itu ditimbulkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan suka apa? At-tahannuts. Kemudian perawi mengatakan apa? Ai at-ta'abbud, yaitu ta'abbud. Wa huwa at-ta'abbud al-layali ulatil adad. Yaitu ta'abbud di beberapa hari sehingga beliau menyendiri di Gua Hira. Ini idraj berupa apa? Tafsir. Wa huwal aktsar, dan ini yang paling banyak. Ka haditsin nahyi an nikahi syighar, seperti hadis larangan dari nikah syighar. Kemudian perawi menafsirkan nikah syighar itu bagaimana? Yaitu nikah syighar, bagaimana nikah syighar? Nikah anak kecil? Tidak boleh atau gimana? Pakai shin ini, kalau syighar boleh-boleh saja. Kami nikah syighar. Itu nikah tanpa mahar. Nah, nikah tanpa mahar. Taib, misalnya dua orang, wanifillah, sama kakak adik. Laki perempuan. Dalam artian, aku nikahkan adikku dengan kamu, dengan syarat kamu nikahkan adikmu denganku tanpa mahar. Dua-duanya tanpa mahar. Ini nikah syighar. Demikian pula orang tua misalnya. Orang tuanya sudah boleh kamu nikahi putriku, tapi dengan syarat anakku yang laki-laki dinikahkan dengan putrimu. Nah, kemudian tidak ada syarat padanya, tidak ada apa? Mahar. Ini nikah syighar terlarang. Waqad waqa'a min dzalika katsirun fis sihah. Baik. Dan yang demikian itu banyak didapati pada hadis-hadis yang sahih, wal hisan wal masanid wa ghairiha. Yang memang kebanyakannya berupa tafsir. Seperti dalam ta'liq ini, muhaqalah muzabanah. Itu kan istilah, makanya perawi berusaha menafsirkan sehingga orang-orang yang datang belakangan tahu maksudnya. Taib. Qala al-mu'allif wa huwa fiha ala 3 maratib. Jadi hadis-hadis yang mudraj ini khanifillah terbagi menjadi 3 martabat, yaitu 3 tingkatan. Taib, ahaduha an yakuna dzalika fi awalil matan wa huwa nadirun jiddan. Idrajnya di awal matan, dan ini sangat sedikit. Famithaluhu ma rawahu al-Khatib fi kitabih min riwayati Abi Qatan wa Shabbabah. Taib, farraqahuma an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu' wailul lil aqabi minan nar. Taib, kalau seperti ini kita kalau enggak paham, enggak mengetahui kalam para perawi khanifillah, kita kira asbighul wudu' ini adalah lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi asbighul wudu'. Faqauluhu asbighul wudu' min qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wusila bil hadithi fi awwalihi kadzalik. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Adam ibn Abi Iyas an Syu'bah an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Taib, qala asbighul wudu' fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Nah, ini cara untuk mengetahui idraj, yaitu dengan menggabungkan atau mengumpulkan riwayat-riwayat, karena pada sebagian riwayat ada penjelasan seperti riwayat Bukhari ini.
Untuk mengetahui bahwasanya asbighul wudu ini idraj dari perkataan Abu Hurairah. Ternyata dalam hadits Bukhari ada penjelasan. Asbighul wudu, sempurnakan wudu, fa inna Abul Qasim qala. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya lafaz asbighul wudu dari Abu Hurairah sendiri. Qala al-Khatib wahima Abu Qatn Amr ibn Hisham wa Shabbabah ibn Sawwar fi riwayatihima hadzal hadits an Syu'bah ala ma sukna. Wa dzalika anna qawluhu asbighul wudu kalam Abi Hurairah. Nah, maka yang meriwayatkan tanpa keterangan itu ya telah keliru. Wa qawluhu wailul lil aqabi minan nar kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawahu Abu Dawud At-Tayalisi wa Wahab ibn Jarir wa Adam ibn Abi Iyas wa Asim ibn Ali wa Ali ibn al-Ja'd wa Gundar wa Hushaim wa Yazid ibn Zurai' wa Nadhr ibn Shumail wa Waqi' wa Isa ibn Yunus wa Mu'ad ibn Mu'ad kulluhum an Syu'bah. Wa ja'alul kalam al-awwal min qawli Abi Hurairah wal kalam ats-tsani marfu'an. Nah, tsanihima ini contoh yang apa? Yang ada di depan dan ini jarang. Paling yang dicontohkan oleh para ulama hadits ya ini saja, asbighul wudu. Tsaniha dan yang kedua, jenis yang kedua dari tingkatan idraj an yakuna fi akhirih. Ya idraj ada di akhir wa huwal aktsar dan ini yang paling banyak. Tsalitsuha an yakuna fil wasat wa huwal qalil. Dan tayyib di wasat dan ini sedikit. Tsumma qad yakunul mudraj min qawli sahabi aw tabi'i aw man ba'dah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya mudraj itu terkadang dari perkataan sahabi atau tabi'i atau orang yang setelahnya. Tayyib. Ini jenis-jenis idraj. Nanti dalam kita membaca hadis Nabi akan banyak kita dapat ya. Tayyib. Dan pada cetakan-cetakan yang bagus akan ada penjelasan pemisah misalnya. Tayyib, seandainya disebutkan biasanya dipisah dengan strip misalnya. Seperti tadi riwayat at-tahannuts, at-ta'abbud. Ini kan jelas riwayat terpisah dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Waqad yaqa'u al-idraju fil isnadi walidzalika amtsilatun katsirah. Tayyib, kalau tadi idraj fil matan dan terkadang idraj juga terjadi pada apa? Pada sanad. Tayyib. Jadi idraj fil matan juga idraj fil sanad. Adapun contohnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya.